Perkenankan saya untuk mengawali dengan menyampaikan secara singkat CV dari narasumber. Beliau bernama lengkap Eliezer Nuban, STH pada tahun 1990, tamat di sana di STT Jafri Makassar. Tahun 2020 beliau menyelesaikan Master of Divinity tahun 2000. Baik, terus MTH masih di oh ya, S1 dan S2 Master of Divinity beliau menyelesaikan di STT Jafri Makassar, dan MTH tahun 2012 di Institut Injil Indonesia. DTH yang pertama atau doktor yang pertama di Institut Injil Indonesia 2014, dokter yang kedua, konsentrasi dokter yang pertama konsentrasi teologi sistematika di Institut Injil Indonesia, dokter yang kedua di STT Berita Hidup Solo 2021 dengan konsentrasi kepemimpinan Kristen, dan dokter yang ketiga di STT KDC Yogyakarta tahun 2025 atau beberapa bulan yang lalu dengan konsentrasi misi. Beliau punya pengalaman pelayanan yang banyak sekali, itu ya. Ya, saya secara singkat akan membacakannya. Dosen tetap di STT Wellfinger, Ayan, Kalimantan Utara 90 sampai 98. Ya, cukup lama. Dosen tetap dan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 pada STT Walter Post Nabire, Papua 2000 sampai 2004. Beliau juga seorang gembala, pernah menggembalakan jemaat di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sejahtera Nabire 2001 sampai 2003, dan juga gembala di gereja yang sama di Jemaat Gunung Cermin Samarinda 2004 sampai 2007, dan beliau juga melayani sebagai dosen tetap dan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di STT EMW Medan Sumatera Utara 2010 sampai 2020, cukup lama ya, 10 tahun. Dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana dan menjabat sebagai ketua pasca sarjana di STT Arabona Bogor 2019 sampai 2020. Dan sekarang beliau dosen tetap pada Stak Reform Remnant Internasional sejak 2021 sampai sekarang. Dan sekarang juga beliau ditugaskan sebagai kepala program studi di Magister Teologi di Stak Reform Remnant Internasional Tompaso. Beliau berjemaat di Gereja Kemah Injil, dan beliau juga melayani pelayanan lintas negara ya di Malaysia, Brunei, Timor Leste dalam hal melaksanakan KKR, seminar, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. Jadi silahkan mengenal lebih 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 jauh beliau setelah seminar ini. Begitu ya. Baik, waktu ini jam 11 tepat di Manado atau waktu Indonesia bagian tengah. Berarti jam 11.35 Bapak harus selesai. 30 menit dari sejak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Nahor yang menjembatani kegiatan kita pada saat ini. Apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan yang kedua itu bagi saya sudah sangat jelas. Sekarang hanya saya mau supaya kita mengimplementasikan. Jadi kita mau mengimplementasikan apa yang kita tahu secara benar dari Alkitab ya. Jadi implementasi misi Kristen terhadap moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Banyak sekali pembicara yang saya ikuti menggunakan PPT dan itu poin-poin. Dan itu bagi saya sesuatu yang abstrak. Nanti ketika materi dibagi, PPT-nya dibagi, isinya tidak dapat peserta. Saya tidak akan menyampaikan yang serupa PPT yang hanya poin-poin, tetapi saya membuat sesuatu yang menjadi konkret, yang menjadi pegangan buat kita ya. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Alkitab menegaskan bahwa Allah pencipta semesta termasuk manusia. Jadi itu tidak perlu dikomentari karena memang kita semua tahu. Dan kalau saudara mau bertanya, semua pertanyaan saya bisa jawab. Saya berkata saya tidak tahu.
Itu juga jawaban. Karena itu manusia hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Sehingga prinsip ini ditemukan dengan istilah yang dipakai adalah prinsip imago Dei. Setiap manusia tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, dan budaya. Salah satu hal yang saya lihat itu adalah manusia itu sama. Tuhan ciptakan sama. Coba saudara yang belum menikah, anak-anak muda yang belum menikah, ketemu dengan orang barat, ketika menikah sama. Semua yang diperlukan itu sama. Jenis kelamin sama, laki atau perempuan. Jadi itu prinsip dalam Alkitab yang kita temukan. Dalam teologi reform, fondasi etis bagi keterlibatan umat Kristen di tengah masyarakat majemuk, termasuk dalam membangun relasi yang adil, damai, dan bertanggung jawab. Kita ada pada satu negara yang negara ini multi. Nanti kita akan lihat sebentar ya. Adalah sesuatu yang sangat multi. Mari kita mau perhatikan itu misi Kristen adalah inisiatif Allah sendiri, Bisodi, yang mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menamaikan manusia. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam penduluan ini semacam satu rangkuman. Dalam rangkuman itu berbicara tentang manusia yang ada di multidimensi yang ada di negara ini. Lalu dalam negara yang multidimensi ini terjadi ketegangan. Dan ketegangan itu membuat kita merasa gelisah sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya menyelesaikan hal seperti itu? Saya beri contoh begini. Kalau saudara berjalan dan ketika saudara sampai di satu tempat, lalu terjadi tabrakan. Maka kalau terjadi tabrakan di situ, ada orang yang jatuh dan sakit atau pingsan di motor. Lalu ada 4 peneliti. Yang pertama datang adalah orang yang suka membangun jalan. Dia akan berkata, oh ini masalahnya, ini jalan rusak. Sehingga yang bawa motor ini jatuh. Tetapi kalau tiba-tiba itu datang polisi, dia tidak menyangkut atau berbicara tentang masalah jalan yang rusak. Dia akan tanya, di mana STNK? Di mana SIM? Gara-gara kamu bawa motor tidak pakai SIM, artinya kamu tidak punya keahlian, makanya kamu jatuh. Tapi kalau tiba-tiba datang seorang dokter, dia tidak akan urus itu. Cukup orang itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun andai kata tiba-tiba datang pendeta Nahor, lalu yang jatuh itu adalah jemaat yang digembalakan oleh Pak Nahor yang dia tahu. Apa dia kata? Makanya pagi-pagi sebelum jalan berdoa dulu supaya jangan kecelakaan. Ini contoh, ya. Nah, ini sesuatu fenomena yang terjadi. Pak Yornan sudah menjelaskan itu tentang sesuatu yang terjadi dalam ruang publik ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau andai kata kita sebagai orang Kristen ingin menjembatani hal itu untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam lapangan. Misi Kristen itu Allah inisiatif sendiri yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Tidak usah kita ini. Dan amanat agung dalam Matius 28 tidak hanya menegaskan mandat penginjilan, tetapi panggilan untuk menghadirkan kehidupan yang taat kepada Kristus. Mari kita mau lihat itu dalam perspektif Injili. Atau yang biasa kita kenal Injili, Reform dan sebagainya yang membangun dasar teologinya itu di atas dasar Alkitab. Kesetiaan Injil yang berjalan seiring dengan kesaksian hidup yang mencerminkan kasih. Lanjut Pak. Dalam konteks Indonesia yang multikultural atau multireligius, tantangan nyata dengan meningkatkan intoleransi serta potensi konflik yang berbasis agama. Bapak Ibu Saudara, saya hampir seluruh Indonesia saya sudah pergi. Hanya 2 tempat yang saya belum pernah pergi. Dan itu adalah di Ambon dan di Gorontalo. Semua saya temui, dari Sabang sampai Merauke, dari Sanggar Selaut sampai di Pulau Rote, saya pergi. Masalah yang sering kali terjadi di lapangan. Masalah ekonomi itu biasa. Tetapi yang menjadi konflik utama di lapangan itu adalah bagaimana orang menyesuaikan, memaksa kita untuk menyesuaikan keyakinan dia kepada kita. Dan itu menimbulkan sesuatu hal yang terjadi konflik di antara kita. Moderasi beragama merupakan kerangka penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebenarnya kalau kita berbicara tentang moderasi beragama itu hal yang ideal yang sama dengan apa yang kita mau lihat dalam Alkitab. Fakta yang ada di lapangan itu adalah berkaitan dengan tantangan konflik dan intoleran yang terjadi di berbagai tempat. Teologi Kristen itu adalah moderasi beragama, bukan kompromi terhadap kebenaran Injil, melainkan berjuangkan etika kerajaan Allah yang menolak kekerasan. Namun demikian misi Kristen itu dipahami secara sempit dan menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat plural, seolah-olah bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Bangsa dan negara kita itu menciptakan apa yang kita sedang menjadi landasan kita, itu moderasi beragama. Baru ada menulis buku dan saya diminta oleh Prof. Stefri bersama dengan Pak Yornan menulis salah satu topik. Dan di dalamnya itu menekankan tentang bagaimana moderasi beragama, tetapi dalam perspektif dan dalam judul yang berbeda-beda. Dalam tradisi Injili Reform perlu dijawab melalui refleksi teologis yang bertanggung jawab. Artinya mari kita mau mempertanggungjawabkan teologi kita. Saya selalu berkata waktu kita ada di kelas dan kita berbicara tentang teologi, kita harus paham apa itu teologi, apa itu doktrin, apa itu dogma. Dari tiga istilah itu akan membekali kita untuk berpijak dan berjalan keluar untuk menjawab tantangan yang ada di luar. Lanjut. Mari kita perhatikan antara yang ideal dan faktual. Ya. Yang ideal itu adalah dasar kebenaran Alkitab. Yang ideal itu adalah moderasi beragama. Tetapi yang faktual di lapangan itu adalah intoleran. Faktual di lapangan itu adalah hal yang bertentangan dengan etika kita. Ya. Yang bertentangan dengan cara perilaku yang kita tidak mau. Setiap budaya itu punya prinsip budaya tersendiri. Ya. Kalau kami orang Timur, sorry lah karena saya Timur, saya bukan bilang saya dari Afrika Selatan. Kalau kami orang Timur, ada tiga suku yang sangat kuat dengan salah satu budaya itu ketemu harus cium hidung, tapi sentuh, bukan tendes lama-lama. Itu lain persoalannya itu. Itu budaya, saya tidak tahu kenapa nenek moyang kami itu buat seperti itu. Pertama kali saya datang sini, saya masuk di ruangan. Linca itu tahu ini orang Timur. Dia pegang dan dia cium saya di situ. Saya bilang, di luar sana baru cium. Siapa mau larang saya? Saya punya bapak. Tetapi orang lain yang ada di antara kita kan tidak terbiasa dengan budaya seperti itu dan bisa menimbulkan konflik. Jangan sampai nanti kamu keluar, wah kamu juga peluk sama si Lince dan kamu buat seperti itu melanggar aturan. Tidak boleh seperti itu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah yang disebut dengan ideal dan yang faktual, ideal itu berbicara tentang dasar kebenaran yang kita bangun. Lalu faktual apa yang sedang terjadi di lapangan dan ideal itu bisa menyelesaikan proses seperti itu. Di sisi lain misi Kristen bersifat partikular dan kristosentris. Di sisi lain, moderasi beragama menekankan sikap toleran, ideologis, maka pada esensinya menimbulkan pertanyaan. Ini pertanyaan. Sejauh mana misi Kristen dapat dijalankan secara setia kepada Injil tanpa memicu terciptanya konflik sosial dalam masyarakat Indonesia yang multikultural? Itu pertanyaan yang sering kali muncul. Saudara masih ingat tahun 2004, apa yang terjadi di Aceh? Waktu terjadi di Aceh itu tsunami. Lalu ada artis Kristen itu dia menulis salah satu syair dan dia berkata begini. Barusan saja Allah itu cuci mukanya orang tenggelam di Aceh. Apalagi kalau Tuhan itu turun dan terbang, turun dan mandi di kolam itu, dunia akan tenggelam. Waktu ketika orang ada di sana dan membawa sumbangan dan sebagainya, yang ditanya pertama ini sumbangan dari mana? Dari negara mana? Keyakinanmu apa? Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hal itu terjadi seperti itu? Karena dia berpikir bahwa jangan sampai pemberian yang kita bawa itu bungkus nilai Injil yang setelah dia terima itu akan membuat dia menjadi orang Kristen. Padahal motivasi kita itu adalah membangun apa yang disebut dengan moderasi beragama, membangun sesuatu hal
yang baik. Sehingga sejauh mana misi Kristen dapat dijalankan secara setia kepada Injil tanpa memicu konflik yang ada. Lanjut Pak. Mari kita perhatikan ya. Ada beberapa poinnya, pokok-pokok penting. Lanjut, poin yang berikut. Yang berikut itu adalah, mari kita perhatikan pokok-pokok penting. Yang pertama yang kita akan bahas ini, saya harap waktu akan sesuai, klarifikasi istilah, landasan teologis dan alkitabiah misi Kristen, moderasi beragama dalam konteks kesatuan NKRI, akar penyebab konflik dan intoleransi dalam masyarakat multikultural, integrasi moderasi beragama dan misi Kristen di tengah tantangan moderasi di Indonesia, dan terakhir itu adalah penutup. Lanjut Pak. Mari kita perhatikan klarifikasi. Istilah ini menolong kita untuk bisa memahami. Saya harap mahasiswa yang tamat, kalau orang tanya, kamu tamat dari mana? Reform Remnant Internasional. Kalau internasional kan orang semua tahu, reform. Ya, mula-mula pertama kali itu saya dengar itu, Reform Remnant Internasional, RRI. Saya pikir Radio Republik Indonesia. Setelah itu membuat saya untuk mau tahu. Saya tanya dengan teman-teman dan ada brosur datang, saya tahu. Jadi klarifikasi istilah itu menolong kita untuk memahami apa yang kita mau capai di dalam hal itu. Implementasi itu adalah proses penerapan rencana atau menekankan tindakan. Jadi suatu gagasan yang belum dianggap berhasil menuju kepada implementasi. Tahu Injil, tahu kebenaran. Poin yang kita mau dapat di sini bagaimana implementasi misi kepada dunia multikultural yang ada tantangan dan persoalan. Karena itu kita perlu mengklarifikasi istilah implementasi. Kalau belum mendarat, itu belum implementasi. Sama seperti kita sedang naik pesawat ya, terbang di atas, lalu dia habis bensin, jatuh sendiri. Kemarin saya dengan Ibu Wasti kami sedih luar biasa. Karena di tempat Ibu Wasti ada satu pesawat yang bawa BBM jatuh. Dan pilot itu terbakar hangus. Kemarin itu di Krayan. Dan itu kalau kita naik pesawat dan tiba-tiba jatuh. Kalau kita tiba-tiba jatuh, itu ada 3 penyebab. Penyebab yang pertama itu faktor alam. Penyebab yang kedua itu adalah faktor manusia. Penyebab yang ketiga itu adalah teknik yang terjadi dalam pesawat. Kalau dia jatuh karena dia tabrak gunung, dia jatuh mungkin mesin rusak, dia jatuh karena mungkin pilot itu tidak lihai membawa pesawat seperti itu. Jadi perlu ada klarifikasi. Misi Kristen adalah inisiatif Allah sendiri, Misode, untuk menyatakan kemuliaan. Tidak perlu kita banyak bicara ini, kita semua adalah ahli di sini, dan saya harap saudara tidak boleh bertanya karena saudara sudah tahu semua itu. Yang ketiga itu moderasi beragama adalah beragama dengan sungguh-sungguh tanpa menjadi fanatik, sempit, dan menghargai orang lain. Ya, tanpa mengorbankan iman orang lain. Atau tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Saya 10 tahun di Medan, Bapak Ibu. Kalau hari seperti ini, minta maaf, ada Pak Poli di sini. Saya juga diangkat resmi jadi orang Batak. Saya ini Tampu Bolon saya. Kalau ketika orang dalam puasa seperti sini, orang Batak di sana itu mana mereka tutup mereka punya rumah makan. Makan terus, lalu tiba-tiba orang kata, kenapa kamu itu tidak menghargai iman saya? Lalu dia jawab, apa urusanmu, imanmu dengan saya mencari uang? Itu menimbulkan, jadi pemerintah sedang berusaha untuk membuat sesuatu kesamaan. Semua orang saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang ditekankan oleh pribadi untuk menyelesaikan. Kalau saya tidak jual, langsung dia tantang, kalau saya tidak jual, istri anak saya mati, kau bertanggung jawab dengan imanmu membayar itu. Dan itu menimbulkan konflik. Ya. Jadi moderasi beragama adalah beragam dengan sungguh-sungguh tanpa menjadi fanatik, sempit, dan menghargai orang lain tanpa mengorbankan iman kita sendiri. Dalam konteks Indonesia yang multikultural atau multi agama, moderasi beragama menjadi pendekatan etis dan sosial dalam kehidupan beragama di Indonesia. Lanjut Pak. Multikultural adalah suatu istilah yang merujuk pada keadaan pandangan atau pendekatan hidup bersama dalam masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang budaya seperti perbedaan suku, dan kita bersyukur kita ada di kampus yang multi etnis. Saya tinggal di Makassar itu 7 tahun. 5 tahun itu adalah S1 dan 2 tahun itu S2. Di Makassar itu tidak boleh diizinkan itu mahasiswa
suku sama suku tinggal dalam satu kamar bersama-sama. Tidak boleh. Saya pernah tinggal dengan orang Manado yang kemarin rambut putih dalam itu, Pak Pendeta Roni Worang. Saya pernah tinggal dengan orang Malaysia bersama-sama. Supaya saling kenal. Karena kalau kita selesai dari sekolah, kita tidak mungkin akan pulang ke tempat kita. Apalagi kalau orang Timur. Selesai mau tamat dia punya nyanyi begini. Mana-mana Tuhan panggil, asal jangan ke NTT. Kenapa? Karena di sana katanya tanda tandus, perpuluhan tidak cukup, dan sebagainya. Waktu kita berbicara tentang multikultural adalah suatu istilah yang merujuk kepada keadaan pandangan yang berdekatan dengan hidup bersama. Anda di dalam rumah, di dalam kamar, berbeda suku itu bagus. Ya, berbeda suku itu bagus. Ada salah satu tulisan di atas batu Nomensen di Samosir Rana itu bilang begini. Biar aku mati di tanah ini, yang penting aku memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi bangsa Batak. Dan sekarang melahirkan banyak orang. Karena itu kita bertemu dalam etnis yang berbeda ini adalah menolong kita untuk bisa pergi kepada etnis yang lain. Lanjut Pak. Mari kita perhatikan landasan teologis Alkitabiah Misi Kristen. Misi Kristen itu menemukan pusatnya dalam Injil tentang kasih Allah bagaimana dunia sekaligus panggilan gereja untuk menjadi saksi. Saya sudah menyampaikan di dalam khotbah yang singkat kurang lebih 15 menit kemarin untuk kita bisa tahu misi itu berasal daripada Allah dan dia memberikan mandat kepada kita. Amanat agung bukanlah pilihan tambahan bagi gereja melainkan mandat ilahi. Ada dua kutipan orang di sini, satu itu David Bosch. Misi bukan sekedar salah satu kegiatan gereja, melainkan hakikat gereja itu sendiri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam lapangan. Dengan menyatukan moderasi beragama dengan misi Kristen akan menyelesaikan proses yang ada. Hanya pertanyaan mendasarnya itu adalah bagaimana caranya orang bisa memahami iman kita. Kalau kekristenan kita mau supaya dia terima Yesus, kita ya jalan bersama, memberitakan Injil, dia terima atau tidak terima, kita bilang, oh dia tidak ditentukan oleh Tuhan, dan sebagainya, dia tidak dipilih oleh Tuhan, saya harus pergi kepada remnan, dan sebagainya. Bos itu menyatakan, misi bukan hanya sekedar salah satu kegiatan gereja, melainkan hakikat gereja itu sendiri. Christopher Ward itu menerangkan, seluruh Alkitab harus dibaca sebagai narasi misi Allah bagi dunia. Pandangan ini mendorong gereja Injili untuk memahami bahwa misi bukan hanya pilihan tambahan, tetapi panggilan esensial yang melekat pada diri kita. Sekarang kita memperhatikan hal yang berikut adalah hakikat kekristenan, hakikat misi Kristen yang kristosentris dan berpusat pada Kristus. Saya kira hal ini tidak akan terlalu banyak karena kita semua, waktu kita belajar tentang teologi itu kan ada sistematika tentang teologi. Dimulai dari Allah dan berakhir. Teologi proper itu kan mulai dari akhir. Eskatologi itu adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita masukkan misi Kristen yang kristosentris itu artinya bahwa itu sudah ada Allah sampai kepada eskatologi. Misi Kristen secara Injili bersifat kristosentris atau berpusat pada pribadi dan karya Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dasar misi adalah otoritas yang bangkit, otoritas Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Isi misi adalah pemuridan dan tujuan akhir misi adalah ketaatan kepada ajaran Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menjalankan hakikat misi Kristen ini di tengah-tengah masyarakat yang multikultural? Itu tantangan yang luar biasa. Kalau kita melayani hanya secara organisasi, ya enggak jadi masalah. Tapi kalau kita melayani karena panggilan ilahi, itu Tuhan akan menggelisahkan hati kita untuk pergi membawa misi itu kepada orang lain. Lanjut Pak. John Stott, kalau kita mau lihat, John Stott, dia berkata, tanpa pemberitaan tentang salib dan kebangkitan Kristus, misi kehilangan jantungnya. Kasih kepada sama, keadilan dan pendamaian merupakan buah daripada Injil, bukan penggantinya. Lalu Timotius Keller itu berkata, misi Kristen harus tetap setia pada Injil Kristus, bukan sekedar nilai-nilai moral atau keadaan. Kalau kita bawa Injil dengan hanya membandingkan moral, oh saya begini, saya dalam Kristen begini, tetapi tidak menunjukkan esensi Injil yang sebenarnya, itu menurut Timotius itu kita salah daripada Injil yang sesungguhnya. Mari kita perhatikan hakikat misi Kristen sebagai tugas gereja dalam kuasa Roh Kudus. Saya pikir hal ini kita sudah pahami karena Yesus ketika dia berkata kepada mereka, ada pertanyaan murid-muridnya, bagaimana engkau memulihkan kerajaan Israel? Yesus bilang, saya akan memulihkan
tetapi kamu tidak tahu bila mana masa itu akan terjadi. Pertanyaan murid-murid itu adalah berpacu kepada budaya dan kekuasaan dan kemerdekaan Israel secara jasmani. Israel baru merdeka 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Tetapi pertanyaan itu Yesus menjawab itu membawa mereka kepada pemahaman yang berbicara tentang pemulihan secara rohani. Ya, jadi ini yang perlu kita, tanpa pekerjaan Roh Kudus, misi hanya menjadi aktivitas manusia yang kosong secara rohani. Teman-teman yang sudah menamat, ingat, ini pesan saya. Anda tahu Alkitab, Anda tahu kebenaran, tapi tidak akan berarti ketika Anda melayani, tidak berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus berperan bukan hanya dalam keberanian bersaksi, tetapi juga dalam membuka hati manusia. Oleh karena itu, teologi Injil menekankan ketergantungan total pada anugerah Allah. J.I. Packer menegaskan bahwa penginjilan sejati adalah karya Allah yang melalui kesaksian umatnya. Sekarang kita mau lihat moderasi beragama ya. Moderasi beragama dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia yang kita perhatikan itu semua kita tahu perspektif Pancasila di Indonesia. Saya kira bapak-bapak pendahulu, penegak, pendiri bangsa ini sudah memulai dengan ini. Pernah ada orang berusaha untuk merubah Pancasila, tapi tidak mungkin ya. Perspektif Pancasila, Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara agama, suku. Keberagaman ini merupakan anugerah sekaligus tantangan. Berbeda itu, ya tantangan. Ada waktu saya di Medan itu, ada seorang wanita. Kalau dilihat teman wanitanya itu cuci bajunya, jemur bajunya, dia ambil baju itu. Padahal bukan dia punya. Dia ambil, dia setrika itu baju, lalu dia pakai, tiba-tiba dia masuk ke dalam ruangan kuliah, dia pakai baju itu. Temannya bilang begini, loh, kenapa baju saya ada di situ, kamu pakai? Dia bilang, memang kamu apa? Saya pakai, kamu apa? Sebentar saja saya pakai. Setelah dia pakai, habis kuliah dia cuci, dia jemur. Dia bilang, ambil lagi bajumu di sana. Itu cara berpikir orang berbeda-beda. Keragaman itu merupakan anugerah, tetapi jangan menciptakan konflik di dalam. Saya menyampaikan ini supaya jangan kamu buat contoh itu. Itu tidak bagus. Nanti kamu keluar, yang kecil cari yang kecil, yang besar cari yang besar, nggak bisa. Moderasi beragama menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga harmoni. Sekarang kita mau perhatikan pengertian moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan adalah menolak ekstremisme. Baik dengan ekstrim atau sikap eksklusif maupun dalam tindakan kekerasan. Moderasi tidak mengurangi komitmen iman, tetapi justru mengarahkan ekspresi iman kepada hal yang berikut. Sekarang yang berikut ini saya tidak jelaskan karena ini hanya kesimpulan daripada Pancasila. Landasan Pancasila bagi moderasi beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu bisa nanti slide ini akan dikasih kepada saudara. Kalau mau pakai silahkan, kalau tidak mau pakai buanglah itu, saudara punya hak. Lalu yang berikut itu kemanusiaan, lanjut Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menolak segala sesuatu yang tidak sesuai. Lalu persatuan Indonesia, identitas keagamaan, tidak boleh mengalahkan komitmen kebangsaan. Moderasi beragama menjaga agar keberagaman tidak berubah menjadi perpecahan. Yang keempat dan yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Lalu yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita mau lihat moderasi beragama dalam keutuhan NKRI. Moderasi. Apa yang digambarkan di dalam Pancasila, kita mau lihat itu prakteknya. Moderasi beragama berfungsi sebagai perekat sosial yang mencegah radikalisme dan seterusnya. Itu tidak boleh. Jangan sampai dengan moderasi beragama itu menciptakan konflik. Lalu dalam kerangka NKRI, sikap berat itu memperkuat loyalitas kepada konstitusi hukum dan nilai-nilai persatuan. Bapak Ibu, saya mau katakan, kita ada di negara yang memang sulit untuk kita terapkan salah satu prinsip yang kita pegang. Ya, ada orang, sering kali itu orang itu dia membaca Alkitab itu tujuannya itu bukan mau percaya atau bukan mau yakini apa yang dia baca, tetapi supaya menjadi apologet untuk bisa membangun narasi untuk menghantam kita. Nah, bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dengan demikian, narasi beragama dalam perspektif Pancasila bukanlah kompromi iman, melainkan wujud kedewasaan beragam dalam masyarakat majemuk. Religius dan kebangsaan dapat menjamin seiring dengan terwujudnya Indonesia yang damai, adil, dan seterusnya. Sekarang kita mau lihat akar. Apa yang menjadi penyebab konflik intoleransi dalam masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural merupakan realitas sosial yang tidak
terelakkan dalam dunia modern. Tak mungkin kita dapat pungkiri itu ya. Semua pasti terjadi. Namun dalam praktiknya realita multikultural kerap diiringi oleh konflik dan sikap intoleran. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah keberagaman itu sendiri, melainkan kegagalan manusia dan struktur sosial dalam mengolah perbedaan yang ada. Jadi bukan negaranya, bukan moderasi beragamanya. Semua itu sudah diatur dengan baik. Pancasila itu sudah oke. Tapi ada prinsip-prinsip tertentu yang bertentangan dengan kekristenan. Satu ketika ada orang tanya, siapa yang ikut siapa? Kristen ikut Islam atau Islam ikut Kristen? Dan sebagainya. Coba kita bayangkan, ada orang pernah bertanya begitu. Siapa yang lebih dulu? Saya berkata, 700 kemudian baru lahir itu. Kami sudah 700 sebelumnya. Kami lebih duluan. Berarti yang menjadi contoh itu kami dong. Kami tidak pernah mengutip Anda punya. Anda yang sering mengutip. Tetapi sering kali menggunakan pemahaman itu untuk mengkritik apa yang kita tahu secara benar. Dan dia memasukkan pemikirannya ke dalam apa yang kita pikir secara baik. Sekarang kita mau lihat identitas. Kehilangan kebangsaan dan bernegara tidak dikelola secara bertanggung jawab. Ini konflik dalam masyarakat Indonesia. Ideologis dan klaim kebenaran tanpa etika. Ada orang dia punya keyakinan, dia bilang saya punya lebih benar daripada Anda. Memang kalau kita apa yang kita tahu dari Alkitab memang kita yakini karena itu kebenaran. Tetapi kalau mereka yang tidak punya dasar kebenaran seperti kita tidak mungkin. Itu akan menimbulkan konflik. Kegagalan pendidikan multikultural dan pembentukan etika publik lalu memanipulasi kelompok tertentu demi kepentingan sepihak. Ini yang seringkali menjadi konflik di dalam negara yang multikultural di Indonesia. Sekarang kita mau lihat integrasi moderasi beragama dan misi Kristen. Bagaimana caranya kita mengintegrasikan moderasi beragama dengan misi Kristen untuk menyelesaikan konflik yang ada di lapangan. Landasan Alkitabiah, moderasi beragama dan misi Kristen. Sekarang Allah sebagai pencipta, misi Kristen sebagai perwujudan kasih dan kebenaran, Yesus sebagai teladan relasi lintas batas sosial dan agama. Jadi kalau kita mau menyelesaikan konflik yang ada di atas, mari kembali kepada Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Hanya perspektif orang untuk menjawab itu adalah dia menyebut ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif dan dia membangun narasi berdasarkan keyakinannya. Beda dengan kita, tetapi kita harus memegang kepada apa yang benar. Tantangan Indonesia dan respon misi Kristen Indonesia, realitas dan potensi konflik keagamaan, bahaya ekstrim dan ekstremisme sempit, kesaksian Kristen di tengah-tengah tekanan sosial dan hukum. Saya mau katakan kami datang dari kota yang sangat bertentangan, yang sulit sekali. Tetapi di sanalah kami hidup dan bagaimana kami menjadi saksi. Integrasi moderasi beragama dan misi Kristen yang transformatif. Misi Kristen itu sebagai pendekatan kontekstual, dialog dan kerjasama sosial sebagai wujud dan kasih kita kepada mereka. Kesaksian hidup sebagai sarana utama misi di tengah intoleransi. Implementasi misi Kristen terhadap moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia multikultural bukanlah kompromi teologis terhadap relativisme, melainkan bukti kesetiaan pada mandat ilahi dalam terang kedaulatan. Bawalah mandat ilahi. Ya, dalam perspektif Injil misi Allah atau Missio Dei berakar pada karakter Allah Trinitas yang mengutus gereja untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Dengan demikian, moderasi beragama dipahami bukan sebagai reduksi eksklusivitas Injil, melainkan sebagai ekspresi hikmat kasih dan kehadiran Allah dalam relasi sosial dan sosial. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, gereja dipanggil untuk menghadirkan misi Kristen sesuai dengan amanat penugasan yang Tuhan beri kepada kita. Ideologis karena mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai gambar Allah. Kita memulai itu karena mengapa kita menginjil? Itu pertanyaannya. Mengapa kita membawa misi? Karena dia adalah Allah menciptakan dia sama seperti kita. Slide yang terakhir. Silakan Pak. Akhirnya, implementasi misi Kristen dalam kerangka moderasi beragama harus diarahkan pada kemuliaan Allah semata, soli Deo Gloria. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam, menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah kemajemukan, sambil tetap berpegang kepada supremasi Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
dengan fondasi teologis yang kokoh dan praktis yang menjadi Kristen Indonesia dapat menjadi sarana transformasi yang meneguhkan iman, memperkuat persaudaraan, kebangsaan, dan memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Soli Deo Gloria.